Amin. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini secara khusus ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Dan nanti setelah saya sharing firman, Bapak Ibu bisa siapkan apa yang menjadi pokok-pokok doa Bapak Ibu ya, sehingga nantinya kita akan berdoa secara khusus buat pokok-pokok doa yang sudah kita tuliskan di selembar kertas. Dan itu yang menjadi doa-doa kita selama ini sampai sesuatu terjadi ya. Pastikan setiap kita menuliskannya dan kita akan berdoa bersama-sama. Nah, hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Kisah Para Rasul pasalnya yang 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26 ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26, di mana Rasul Paulus dan Silas sedang ada di Filipi ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan itu lenyap. Jadi ada seorang wanita petenung atau dukun ya kan, atau paranormal yang ternyata terorganisir gitu saudaraku, untuk meracuni orang-orang di sana, untuk mengintimidasi mereka, untuk membuat iman orang-orang di Filipi pada saat itu tergoncang. Rasul Paulus dan Silas hadir dan ketemu dengan wanita ini, si petenung ini, yang memang diorganisir oleh kelompok-kelompok ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya dilayani oleh mereka berdua, sehingga roh tenung itu Alkitab catat terlepas. Dan dampaknya, maka tidak ada lagi pemasukan buat si tuan-tuan perempuan ini, gak ada lagi penghasilan. Kenapa? Karena si perempuan ini sudah dilepaskan gitu kan, roh tenungnya sudah dilepaskan. Makanya ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan mereka lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas ya kan, karena udah dilayani perempuan ini nih, petenung ini udah dilayani, sehingga tidak ada lagi pemasukan buat mereka. Maka Paulus dan Silas ditangkap, lalu diseret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Langsung diadu domba, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan ayat yang ke-25 dan 26. Jadi Paulus dan Silas ada di Filipi. Mereka melayani satu perempuan yang ternyata dipakai oleh orang-orang situ untuk mencari uang. Sehingga ketika perempuan ini dilayani, perempuan ini terlepas dari ikatan roh tenung, maka penghasilan tidak lagi diterima oleh tuan-tuan wanita itu, tuan-tuan perempuan ini. Sehingga akhirnya mereka mengambil Paulus dan Silas, membawa ke pasar, dan mereka dibawa ke orang-orang banyak, mulai dihakimi. Apa yang terjadi? Mereka didera, mereka dipenjara. Mereka bukan melakukan pencopetan, saudaraku. Mereka tidak lakukan sesuatu yang berlawanan hukum. Mereka hanya melayani, mereka mengiring Tuhan, mereka setia, mereka melayani Tuhan. Ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, apa yang terjadi? Kita lihat selanjutnya ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari?
Siapa Paulus dan Silas? Hamba-hamba Tuhan. Apa yang mereka kerjakan di Filipi? Melayani, membawa kabar baik. Tapi apa yang mereka peroleh? Apa yang mereka dapati? Sanjungan, pujian? No. Fitnahan, dera, hukuman yang mereka dapat. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Ada kalanya dalam kita mengiring Tuhan, ada kalanya dalam kita melayani Tuhan, sesuatu yang tidak kita inginkan itu menimpa hidup kita. Ya, pada dasarnya dalam kita melayani Tuhan, kita mesti punya pemikiran seperti itu. Jangan kita berpikir, oh karena saya melayani Tuhan, karena saya disertai Tuhan, maka apa saja yang saya doakan, apa saja yang saya inginkan, apa saja yang saya harapkan pasti terjadi. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kita pegang firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang sampai sekarang masih bergumul buat rumah tangganya, padahal dia setia melayani Tuhan. Dia setia beribadah sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Dia melayani Tuhan, dia setia. Tapi ada goncangan dalam rumah tangganya yang mungkin hari-hari ini itu yang sedang dia doakan. Itulah salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang salibnya adalah suaminya, ada yang salibnya adalah istrinya, ada yang salibnya adalah anak-anaknya. Setiap kita harus memikul salib dalam kita mengiring Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Salib apa yang sedang kau pikul hari-hari ini? Belajar untuk tetap ikut Tuhan. Paulus dan Silas didera, Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan karena melawan hukum, tapi karena orang-orang di sana terkena provokasi. Iya kan, sehingga akhirnya mereka harus dipenjara. Tetapi memang ternyata mereka harus dipenjara untuk apa? Agar kepala penjara mengalami lawatan Tuhan, dan itu yang terjadi. Paulus dan Silas tidak berkompromi, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Tuhan, kami melayanimu, tapi kenapa ini yang kami terima? No. Alkitab mencatat justru dalam penjara mereka memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Bayangkan, dalam penjara mereka memuji menyembah Tuhan. Yang seharusnya mereka punya alasan untuk mengeluh, yang seharusnya mereka punya alasan untuk komplain. Tuhan, kami melayani lu, kami setia lu, kami beribadah lu, kami melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa ini yang kami alami? Bisa kan? Seharusnya bisa, dia punya alasan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan oleh Paulus dan Silas. Jadi ini yang mesti kita ingat. Ada kalanya dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, sesuatu yang tidak enak buat hidup kita itu bisa saja menimpa kita. Banyak kesaksian yang Alkitab catat. Bagaimana Yusuf difitnah, bagaimana Yusuf sampai dilemparkan ke dalam penjara. Ada banyak hal yang Alkitab catat, bagaimana dalam anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengiring Tuhan, tapi masuk dalam pembentukan, masuk dalam proses, masuk dalam pengujian. Nah sekarang jadi pertanyaan begini, bagaimana setiap kita tetap tenang? Itu dulu. Tetap tenang ketika kita mulai menghadapi setiap masalah yang terjadi, yang tidak kita inginkan itu menimpa hidup kita. Karena datangnya masalah selalu tiba-tiba. Nggak ada masalah permisi, besok saya mau datang ya, siap-siap ya. Nggak ada, saudara. Setiap masalah selalu datang apa? Tiba-tiba. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya harus mempersiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya harus mempersiapkan diri. Kita harus siapkan diri kita. Untuk apa? Untuk ketika masalah itu datang menghampiri hidup kita, kita tetap tenang. Itu kuncinya. Bagaimana ketika masalah itu datang tiba-tiba dalam hidup saya tetap tenang. Nah ini yang saya mau bagikan malam hari ini. Sehingga kalaupun suatu saat nanti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita inginkan terjadi,
Saudaraku, itu bisa saja terjadi menimpa hidup kita. Tapi ingat, di balik semuanya itu Tuhan punya maksud. Karena pada dasarnya semua ada dalam campur tangan Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya sikap kita yang penting. Sama-sama bilang sama saya, sikap saya yang penting. Agar kita tenang ketika ada masalah itu datang tiba-tiba menghampiri hidup kita, kita mesti tenang, gak gerasak gerusuk, gak panik, gak ketakutan. Nah, saya pelajari begitu. Apa kunci agar kita tetap tenang dalam kita menghadapi keadaan ini? Keadaan yang tiba-tiba datang, kesukaran yang tiba-tiba datang menimpa kehidupan kita. Kuncinya untuk kita tetap tenang, yang pertama, saudara mau tahu apa? Berdoa. Berdoa. Sama-sama bilang sama saya, doa. Tahukah saudara, doa itu membuat kita tenang. Dengan dalam kita berdoa, kita dapatkan kekuatan. Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa. Dan Alkitab mencatat Tuhan kasih kekuatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Elisa bersama dengan bujangnya dikepung oleh orang-orang Aram? Kita lihat sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah itu, yakni Elisa itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Ketika bujangnya Elisa keluar dari ruangan, yang dia lihat pertama-tama tentara, orang-orang Aram penuh mengepung kota itu. Lalu apa respon pertama dari bujangnya Elisa ini? Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, "Celaka tuanku." Kata-kata orang takut selalu cenderung menakut-nakuti orang lain. Kata-kata orang panik yang keluar dari mulutnya akan cenderung membuat orang lain ikutan panik. Kata-kata orang khawatir dalam hidupnya akan selalu cenderung membawa orang-orang lain ikut khawatir. Itu yang terjadi. Bujang Elisa melihat, waduh, tentara orang Aram mengepung kota ini, celaka tuanku. Celaka tuanku, apa yang kita perbuat? Ya, orang kalau udah takut bingung. Otaknya tuh mampet, nggak bisa mikir. Aliran darah kencang ke otak. Panik, stres, tertekan. Sehingga nggak tahu mesti buat apa yang harus kita buat, saudara. Kalau suatu saat ada masalah menimpa hidup kita, tenang. Apa yang dilakukan Elisa? Elisa bilang begini di ayat 16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 17, lalu berdoalah Elisa. Kenapa Elisa berdoa? Agar kekuatan yang dia terima itu terimpartasi pada bujangnya. Amin. Agar bujangnya melihat hal yang sama yang Elisa lihat. Bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menghancurkan, akan menghancurkan kota ini. Makanya Elisa berdoa, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku, langkah pertama ketika masalah menimpa kehidupanmu, sesuatu yang tidak pernah engkau inginkan terjadi dalam hidupmu tiba-tiba menghampiri hidupmu, langkah pertama untuk tetap tenang, berdoa. Jangan buru-buru panik, jangan buru-buru mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Langsung datang sama Tuhan, sujud menyembah Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka tidak panik, mereka tidak stres, mereka doa dan memuji-muji Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, bahwa sorga turun tangan memberikan kekuatan buat kita. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, ada kuasa yang
yang tidak terlihat yang memberikan kita kemampuan untuk tetap terus bersyukur dalam segala sesuatu. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, itu timbul pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena doa mengkoneksikan kita dengan sorga. Sama-sama bilang sama saya dan sorga terhubung. Sama-sama bilang sama saya dan sorga terhubung. Kapan? Pada saat engkau berdoa, pada saat engkau memuji menyembah Tuhan. Pastikan ini langkah pertama yang harus engkau lakukan. Jangan mikir dulu, gue mesti buat apa ya, gue mesti buat apa ya. Orang kalau udah takut, orang kalau udah cemas, orang kalau udah khawatir, orang kalau udah menghadapi sesuatu yang dia tidak tahu mesti buat apa, harusnya jangan buat apa-apa. Kan kita tidak tahu mesti buat apa. Karena ketika kita tidak tahu mesti buat apa-apa dan kita maksa untuk buat sesuatu, disitulah kita salah langkah. Makanya kalau kita tidak tahu mesti buat apa-apa, diam, duduk manis, doa, Tuhan aku tidak tahu mesti buat apa, tapi hal ini menimpa hidupku, tolong. Disitulah Tuhan akan berikan kekuatan buat saudara dan saya. Jadi yang pertama, agar kita tetap tenang dalam menghadapi keadaan susah, keadaan sukar, keadaan sulit, yang pertama jelas, cari Tuhan, berdoa. Ingat ya saudara ya, doa. Pastikan engkau berdoa ketika engkau sedang ada dalam keadaan situasi yang sebenarnya engkau tidak inginkan terjadi dalam hidup. Doa, karena ketika engkau berdoa, engkau sedang terkoneksi dengan surga. Yang kedua, agar kita tetap tenang dalam menghadapi keadaan sukar, yang harus kita lakukan yang kedua, cari komunitas, cari orang-orang yang dapat memberikan kita kekuatan. Setelah kita berdoa, kita cari komunitas. Itu sebabnya penting kita punya komunitas, saudaraku. Makanya dalam doa pagi online ini kita punya komunitas di grup WhatsApp, Bapak Ibu. Sehingga di grup WhatsApp ini kita bisa saling mendoakan. Kita punya masalah ini, maka teman-teman di grup WhatsApp ini saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik teman-teman di wilayah Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, kita saling mendoakan ketika kita punya pergumulan masing-masing. Kenapa? Karena kita bersatu hati. Ada komunitas yang menguatkan, ada komunitas yang mengingatkan untuk jalan-jalan Tuhan. Karena ketika komunitas kita salah, maka langkah kita pun pasti salah. Ketika kita punya komunitas yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang sesat, maka tidak lama kita akan menjadi sama dengan mereka. Makanya yang kedua saya pelajari, ketika ada sesuatu keadaan yang sukar menimpa kehidupan kita, untuk kita tetap tenang, yang kedua, miliki komunitas yang saling menguatkan, yang saling mengingatkan akan janji Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan kita, hati-hati dengan komunitas kita. Cari orang-orang yang kita tahu bisa membangun kita, bisa menguatkan iman kita. Sehingga akhirnya ketika ada keadaan yang tidak pernah kita pikirkan itu menimpa kehidupan kita, kita tahu, selain kita berdoa, kita perlu orang-orang di sekeliling kita untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan akan jalan-jalan Tuhan. Ya. Jadi pertanyaan sekarang, sudah kita punya komunitas? Miliki komunitas. Orang-orang yang takut akan Tuhan di gerejamu, di lingkungan dekatmu. Sehingga ketika ada pergumulan, lari sama-sama, doakan sama-sama, bergandengan tangan sama-sama, ya. Yang ketiga, agar kita tetap tenang dalam kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, agar kita tetap tenang menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Yang ketiga, selalu ingat akan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa setiap hari saya bagikan renungan singkat, baik melalui doa pagi maupun channel YouTube saya, Glenn Natuheru, saudaraku. Itu renungan singkat. Kenapa? Karena saya teramat yakin, saya teramat percaya firman Tuhan itu menguatkan kita. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan menguatkan saya. Amin. Alkitab bilang firman Tuhan itu memberikan terang bagi setiap langkah hidup kita. Dia menerangi langkah kita sehingga kita tidak salah langkah. Firman Tuhan yang menuntun kita sehingga kita tidak salah mengambil keputusan.
Ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang kita bilang, Tuhan saya udah gak kuat, dan kita ingat firman Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan setia. Disitulah kita jadi kuat. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang kita udah gak bisa lagi sanggup dan tampung, kita ingat firman Tuhan, kamu tidak akan pernah berjalan sendiri, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kita diingatkan, kita dikuatkan. Lihat ya, firman Tuhan itu mengcounter setiap ketakutan kita, setiap kekhawatiran kita, setiap kecemasan kita. Perbanyak merenungkan firman Tuhan. Jadikan itu dasar kehidupan kita, sehingga ketika ketakutan, kekhawatiran menyerang sebagai panah-panah api yang dilemparkan oleh iblis, maka ada firman sebagai shield, sebagai perisai. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya. Firman inilah yang mematahkan setiap panah-panah api yang mengintimidasi kita. Jadi perlu kita mengingat. Makanya Tuhan ingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan takut, jangan kecut hatimu. Renungkanlah firman Tuhan, perkatakanlah Taurat ini siang dan malam, dan renungkanlah itu. Kenapa perlu direnungkan? Agar kita selalu ingat, oh iya, ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah penyembuh saya. Oh iya, ada firman Tuhan katakan bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Oh iya, ada firman Tuhan mengingatkan saya, 1000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 sebelah kanan saya, tapi itu tidak akan menimpa saya. Firman Tuhan yang kita ingat itu mengcounter, sebagai perisai ketika ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menimpa hidup kita. Perbanyak baca firman, perbanyak renungkan firman. Ingat selalu janji Tuhan. Jangan justru yang kita ingat kesalahan-kesalahan orang, ya kan? Yang kita ingat orang-orang yang membuat kita sakit hati. Jangan. Ngapain menu-menuhin memori di otak kita, saudara? Ingat terus firman Tuhan, renungkan itu aja firman Tuhan. Udah cukup itu aja. Engkau akan kuat menghadapi badai hidup apapun. Kenapa? Karena firman Tuhan membuat engkau tetap bertahan di tengah-tengah badai, ya. Jadi yang pertama, kunci agar kita tetap tenang menghadapi keadaan sukar, keadaan susah yang seringkali datang tanpa kita tanpa kita undang, begitu ya kan. Tiba-tiba datang masalah itu. Kuncinya agar kita tetap tenang, yang pertama berdoa. Jelas, dengan doa engkau terkoneksi dengan surga. Yang kedua, miliki komunitas, agar kau memiliki orang-orang yang bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan. Dan yang ketiga, ingat selalu firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah ini? Apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan ingatkan saya, untuk saya menghadapi masalah ini saya mesti buat apa? Ingat, ada firman Tuhan. Selalu ada jalan keluar ketika engkau mengingat firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kunci agar kita tetap tenang dalam kita menghadapi keadaan sukar ini. Ini kunci yang terakhir, saudara. Belajar bersyukur dalam segala sesuatu yang terjadi. Kenapa saya bilang ini kunci terakhir? Ini puncak dari orang yang memiliki hati percaya kepada Tuhan. Orang yang hatinya percaya kepada Tuhan, dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan tetap pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Tidak peduli ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Tidak peduli apapun yang hari-hari ini kau sedang hadapi. Yang saya tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dalam mengatur strategi untuk membawa hidup kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tugas kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat setiap masalah yang kau izinkan terjadi. Mungkin hari ini saya nggak tahu kenapa masalah ini menimpa saya, tapi suatu hari saya akan tahu bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu membentuk karakter saya, menolong saya untuk mengerti setiap keadaan, dan ujung-ujungnya membuat saya menyadari bahwa Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masalahmu hari ini adalah bagian kecil dari seluruh rencana Tuhan yang besar buat hidupmu. Ingat itu baik-baik. Masalah saudara dan saya hari-hari ini yang kita hadapi hanyalah bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Allah yang besar. Dan kau sedang masuk dalam pembentukan ini.
Karena itu belajarlah bersyukur. Ya, 4 kunci ini saya bagikan dalam doa malam ini, breakthrough prayer ini. Kita gak pernah tahu apa masalah yang akan menimpa hidup kita. Kita gak pernah tahu kapan pergumulan itu datang dalam hidup kita. Tetapi yang kita tahu, selama kita hidup pasti masih ada masalah. Selama kita masih memijakkan kaki kita di muka bumi, pasti masih ada pergumulan. Tapi karena itu kita perlu pegang kuncinya. Yang pertama, berdoa. Berdoa dan berdoa. Yang kedua, miliki komunitas, agar kau bisa saling menguatkan, saling mengingatkan janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, selalu pegang firman Tuhan. Hidup kita kuat karena firman Tuhan menjadi landasan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Karena dengan kita bersyukur, kita sedang percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Masalah kita adalah cara Tuhan untuk membuat kita melihat campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam campur tangan Tuhan, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Yang kami sadar, yang kami mengerti, apapun bisa terjadi dalam hidup kami selama kami masih hidup. Mungkin ada orang-orang yang saat-saat ini berusaha menjatuhkan hidup kami. Mungkin ada pergumulan yang hari-hari yang kami tidak mengerti tapi menimpa hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan agar kami tetap tenang. Apapun yang kami hadapi, kami harus tetap tenang. Dan cara untuk kami tetap tenang, kami belajar pada hari ini bahwa kami harus berdoa. Ketika kami berdoa, maka kami terkoneksi dengan sorga. Ketika kami berdoa, kami tahu kekuatan dari sorga turun bagi kami. Dan hari ini kami juga belajar, selain berdoa, kami harus memiliki komunitas. Anak-anak Tuhan untuk saling menguatkan, anak-anak Tuhan untuk saling mengingatkan, anak-anak Tuhan untuk saling tetap terus mengingatkan janji Tuhan. Untuk kami tetap terus saling mendoakan, saling support satu dengan yang lain. Bukan saling menyerang, bukan saling menghakimi. Dan hari ini kami juga diingatkan untuk kami tetap tenang menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari dalam hidup kami. Maka kami harus belajar untuk tetap terus mengingat akan janji Tuhan, untuk mengingat akan firman Tuhan, kembali kepada firman. Karena kami tahu orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan adalah orang yang kuat menghadapi apapun. Kami perlu firman-Mu. Itu sebabnya biarlah kami tidak mau menyepelekan firman Tuhan. Kami harus merenungkan firman itu dan kami harus mengingatnya. Karena kami percaya firman itu memberikan kami kekuatan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk belajar selalu bersyukur. Masalah kami hari ini hanyalah bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Allah yang besar. Masalah kami, pergumulan kami, tantangan hari-hari ini yang kami hadapi hanyalah bagian kecil dari seluruh rencana Allah yang besar. Rencana di mana Engkau membawa kami masuk dalam suatu tempat di mana kami melihat keberkatan, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini ya Tuhan, aku sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami tekanan hidup, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami pergumulan masalah yang harus mereka hadapi, hamba berdoa, biarlah damai Tuhan turun mengalir dalam hidup mereka. Bahkan kalau hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka melakukan keempat hal ini, agar mereka bisa mengalami ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Thank you Lord. Berkati umat-Mu Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Berikan kami hati yang kuat untuk menghadapi apapun di tengah-tengah bumi ini. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang membela perkara-perkara kami. Sebabnya kami dapat dengan yakin kami mau berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara.
Dengan Yesus kami akan kerjakan perkara-perkara yang besar. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami yang sudah kami tuliskan di selembar kertas, yang menjadi pokok-pokok doa kami, yang menjadi beban-beban doa kami di rumah kami masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa kita. Di tangan saya ada pokok-pokok doa setiap umat Tuhan. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa saudara di rumah saudara masing-masing, yang kau sudah tuliskan di selembar kertas. Doakan itu setiap hari, doakan itu sampai Tuhan menjawab doa. Mari kita sama-sama angkat doa ini. Kita angkat pokok doa ini di altar kudus Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang di altar-Mu, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa ini ke altar kudus Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa maka Tuhan mendengar doa kami. Ketika kami berdoa Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doa dan bayangkan. Itu sebabnya kami, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan, mengangkat pokok-pokok doa kami, formulir doa kami yang kami bawa dan kami angkat di altar kudus Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap pokok-pokok doa yang hamba naikkan pada malam hari ini maupun setiap umat Tuhan sudah naikkan malam hari ini di rumah kami masing-masing, kami perkatakan di dalam nama Yesus satu persatu, dari setiap pokok doa dari anak-anak Tuhan malam hari ini dijawab Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan waktu Tuhan yang tepat. Di dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Turunkan pokok doa kita. Kita percaya dan jangan bimbang. Tuhan Yesus ingatkan buat kita, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya apa yang kami doakan, setiap pokok-pokok doa yang kami bawa di altar kudus Tuhan, kami percaya kami sudah menerimanya. Karena kami tahu tergenapi firman-Mu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, jangan bimbang. Ketika kita bimbang maka kita tidak mendapatkan apapun. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita percaya bahwa doa kita sudah didengar oleh Tuhan. Bagian kita percaya ketika kita berdoa. Jangan ragu, jangan bimbang. Sekalipun kita belum melihat sampai saat ini doa kita dijawab, tapi kita percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Dan cara Tuhan menjawab doa kita jauh melebihi dari apa yang kita ekspektasikan. Tapi bagian kita, tugas kita adalah yang pertama berdoa, yang kedua percaya bahwa apa yang kau doakan terjadi. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita mau berdoa, mengucapkan berkat buat kota di mana kita tinggal. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, kami doa buat kota kami. Kota kami dijaga Tuhan, kota kami disertai Tuhan. Kami berdoa, biarlah kota di mana anak-anak Tuhan tinggal aman, damai, tentram, ada dalam berkat anugerah Tuhan. Sehingga kota di mana kami tinggal, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat kota-kota yang terkena dampak bencana alam. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati bangsa kami Tuhan, baik bangsa Indonesia maupun ada bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan yang pagi pada malam hari ini beribadah kepada Tuhan. Mungkin mereka tinggal di luar bangsa Indonesia. Biarlah kami berdoa sepakat mengucapkan berkat buat bangsa kami ya Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu, kami mohonkan anugerah-Mu ada atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan ajaib, pertolongan Tuhan dahsyat. Bangsa dan pemerintahan kami di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan, dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, pengambil-pengambil keputusan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Baik presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami doa ya Tuhan, para lurah, camat, RT, RW dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Pak Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka dalam nama Yesus, memohonkan belas kasihan Tuhan atas mereka,
keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan rencana tahun 2024 di mana akan ada pemilihan umum di bangsa kami. Tuhan tolong, baik KPU, Bawaslu, Tuhan tolong. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin partai dalam mereka mengambil setiap keputusan, Tuhan sertai. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Kami juga ucapkan berkat ya Tuhan. Biar ada kejujuran dalam mengambil langkah tindakan dalam campur tangan Tuhan, sehingga hasilnya baik, hasilnya damai, hasilnya tentram. Dan kami berdoa kalau ada orang-orang yang mengambil bagian dalam menyebarkan roh-roh adu domba, roh-roh yang jahat, Saudara Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu, kami mematahkan kuasa yang tidak berlaku atas bangsa kami dalam nama Yesus. Setiap politik-politik adu domba, setiap politik-politik identitas kami patahkan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami Tuhan, memohonkan berkat, memohonkan anugerah-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, mereka yang mengambil waktu untuk berpuasa sepanjang hari ini. Biarlah apa yang menjadi pengorbanan mereka Tuhan yang memperhitungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan doa-doa kami percaya Tuhan sudah jawab satu persatu dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan ada yang beristirahat, kalau ada yang kembali beraktivitas, biarlah Tuhan sertai setiap langkah hidup kami. Kami aman dalam penyertaan Tuhan, kami ada dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tenang. Apapun badai hidup yang kau hadapi, tetap tenang. Dan kunci tenang saya sudah bagikan 4 hal ini. Lakukan itu, maka kau akan lihat ada kekuatan, ada pengharapan, bahkan terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Ya, kita kembali ketemu hari Senin. Saudara dikasih dalam Tuhan dalam doa pagi secara online. Pastikan setiap kita tetap terus melakukan firman Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.